Shalom. Shalom. Shalom adik-adik. Shalom Kakak Noela. Shalom Kak Hendrik. Shalom Kak Ita. Shalom Kak Evi. Kita kembali lagi ya untuk memuji Tuhan bersama anak sekolah minggu GBG GDC. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Ayo mas, semangat semua. Semangat. Sebelum kita memuji Tuhan, kita akan berdoa dulu yuk. Semua lipat tangannya. Salam teman-teman. Sebelum mulai ibadah, kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, saat ini kami mau memulai ibadah sekolah minggu. Kami undang Tuhan Yesus hadir di rumah-rumah kami. Berkatilah kakak sekolah minggu yang mengajar ibadah hari ini, dan berkatilah juga teman-teman yang tidak bisa mengikuti ibadah sekolah minggu online ini. Sungguh Tuhan, kami tidak main-main. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Nah, kita akan memuji Tuhan dengan semangat ya Kak Ita. Iya. Harus dengan penuh sukacita. Goyang-goyang dulu. Ayo jangan dempet-dempet lagi sama mama. Semua berdiri. Ayo berdiri, bangkit berdiri semua. Kita mau puji Tuhan ya. Yeay, semangat. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Oh, sukacitaku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya kita berharap. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Engkau sumber kehidupan. Kita ulang lagi dari awal. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Wah, sukacitaku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini
Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Katakan Haleluya. masih semangat terus ya Kak buat memuji Tuhan. karena Tuhan kita besar. Besarnya seperti apa Kak? Besar sekali. Lebih semangat lagi Masih berdiri ya adik-adik? ya. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, 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 Tuhan Allah kita gede ya. besar. Tuhan Allah di tengah kita besar, gede. Dia senangkan dan dirangkan dengan sukacita. Dia mengasihi Dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita gede, gede, gede. 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 Sekali lagi. Gede. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Apakah DNA kita? Restorasi Pondok Daud. Siapa kita? Saya adalah prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam, yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Katakan Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. amin. Kita akan membacakan Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Yang semangat ya bacanya ya. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, Akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. sungguh dialah yang akan melepaskan kau dari jerah penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang. Terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 rebah di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu.
Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan melumpuhkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Katakan, Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Semuanya duduk yang manis, Alkitabnya udah disiapin. Jangan ganggu-ganggu lagi adiknya ya di rumah. Yuk, kita mau menyembah Tuhan dulu. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Katakan lagi Roh Kudus. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hatiku Tuhan. Ku buka hati untuk Rabu Tuhan. Ku buka hati menyembahmu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan pesan Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Rabu Tuhan. Ku buka hati menyembahmu Yesus. Jamalah kami, penuhi Allah Maha Tinggi. Kita ulang dari awal lebih sungguh lagi. Undang hadirat Tuhan adik-adik. Roh Kudus, kau hadir di sini. Undang hadirat Tuhan adik-adik. Roh Kudus, ku mengasihimu. Lawatan Roh Kudus terjadi. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku.
Shalom adik-adik, bersukacita hari ini kita telah memuji, menyembah Tuhan. Nah sekarang kita tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Katakan Tuhan Yesus baik. Ayo kita sama-sama siap berdiri. 3, 2, 1. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Kita telah memuji, menyembah Tuhan ya. Nah sekarang firman Tuhan, pedang roh, firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Tunduk kepalanya. Kiri boleh duduk yang manis. Cari tempat yang paling enak supaya tidak diganggu-ganggu. Ya. Sekarang kita tundukkan kepalanya, lipat tangannya dan kita berdoa. Kita berdoa sama-sama ya. Ikuti doa yang Kak Ita bilang. Tuhan Yesus, saya telah memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Saat ini saya mau dengar firman Tuhan. Buka hati saya, pikiran saya, kuping saya untuk sungguh-sungguh dengar firman Tuhan. Kita undang Roh Kudus. Angkat tangannya. Roh Kudus, masuk dalam hati saya, penuhi saya, sehingga saya boleh mengerti firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, saya siap dengar firman Tuhan. Yang siap dengar firman Tuhan katakan, amin. Katakan sekali lagi semangat, amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Nah adik-adik, Kak Ita mau cerita tentang teladan dalam kekudusan. Kita 5 minggu apa? Dalam perkataan. Yang kedua, teladan dalam perbuatan. Cerita apa ya? Masih ingat nggak? Perkataan itu tentang Daud, Jonathan, dan Mephiboset, ya. Yang kedua tentang teladan dalam perbuatan, tentang kakak beradik yang disuruh papanya ke kebun anggur, masih ingat kan? Nah, yang ketiga teladan dalam kasih. Tentang apa? Stefanus, dia percaya, dia meskipun dia dilempar-lempar pakai batu, tapi dia tetap mengasihi, dia mengampuni musuh-musuhnya. Adik-adik bisa ya seperti Stefanus, ya, teladan dalam kasih. Keempat kita cerita tentang apa kemarin minggu lalu, Kak Evi cerita apa ya? Teladan dalam iman. Ih, pinter adik-adik. Tentang Abraham, meskipun dia tidak tahu Tuhan suruh berangkat. Dia nggak tahu mau kemana, tapi dia percaya Tuhan selalu memberikan yang terbaik. Ya, dia pergi aja, pokoknya Tuhan pasti beri yang terbaik jalan. Nah hari ini kita akan bercerita Kak Ita tentang firman Tuhan tentang teladan dalam kekudusan. Adik-adik, kudus itu apa sih kakak? Kudus itu apa sih kak? Kudus itu adalah suci, tidak ada celah, tidak ada nakal-nakal, tidak ada bohong-bohong. Semua karakternya Tuhan Yesus. Kita bisa hidup kudus? Bisa adik-adik. Tapi harus belajar hari demi hari semakin sempurna memiliki karakter sifatnya Tuhan Yesus. Ya. Nah adik-adik kita akan cerita tentang firman Tuhan dalam Lukas 2 ayat 21 sampai 40. Ayat berapa kakak? Siapkan dulu bukunya, kertasnya. Lukas 2 ayat 21 sampai 40. Kak Ita mau bercerita tentang 4 pemuda memilih Tuhan. Ih, anak muda. Keren ya adik-adik. Adik-adik dari mulai kecil, nanti remaja, masuk youth. Ih, jadi pemuda-pemuda yang hebat. Nah adik-adik, firman Tuhan bercerita dalam Lukas 2 adalah cerita tentang Daniel. Pada suatu hari nih dek, Daniel itu dari kerajaan tinggal di Yehuda. Kerajaan Yehuda yang dipimpin oleh Yoyakim itu diserbu
diserang sama Raja Nebukadnezar dari Babel. Ih, tangkap semua itu, hancurkan Yehuda, kerajaan Yehuda semua ditangkap. Ambil perkakas-perkakas yang di bait Allah, semua emas-emasnya semua sampai harta-harta penduduknya rampas bawa ke Babel. Kalau perang itu adik, jadi semua kekayaan suatu negara diambil. Seperti Indonesia waktu Belanda dulu, kekayaan Indonesia diambil oleh bangsa Belanda. Ini juga gitu. Bangsa Babel itu bangsa yang tidak percaya kepada Tuhan. Jadi mereka semua dibawa ke bangsa anak-anak yang sehat-sehat, yang masih muda, yang nggak berani ngelawan, yang waktu polos-polos seperti anak-anak sekolah minggu. Nah itu dibawa ke Babel. Tapi yang lainnya hancurkan, yang ngelawan-ngelawan dibunuh semua. Nah di antara anak-anak kecil, yang anak-anak muda yang dibawa oleh kerajaan Babel, ada juga anak-anak Tuhan dek. Dia waktu itu di Yehuda kan, ada juga anak-anak Tuhan yang baik. Nah itu siapa namanya? Daniel, yang kedua Hanaya, yang ketiga Misael, dan yang keempat Ajaria. Dia dibawa ke Babel di antara anak-anak muda yang dibawa. Tapi yang tidak berani ngelawan adik-adik, semua banyak. Tapi di antara itu ada yang 4 orang baik ini. Terus rajanya bilang gini, sama penanjum, itu namanya orang yang ngurus-ngurus. Jadi mereka harus dididik selama 3 tahun supaya pinter, supaya nurut sama Raja Babel, Nebukadnezar. Terus saya namanya deh, Nebukadnezar. Kita juga dulu susah, tapi lama-lama bisa. Nah, jadi dibawa menghadap Raja Nebukadnezar. Terus rajanya bilang, Paul, ini selama 3 tahun harus dididik, nurut sama raja. Nanti kita pakai dia untuk ahli-ahli di kerajaan Babel. Nah terus, kasih makannya apa Pak Raja? Kata yang penjaganya. Kasih makannya sama makanan istana. Kasih anggur, kasih ayam goreng kali yang dulu. Ada nggak ayam goreng itu ya? Pokoknya ada makanan-makanan istana pasti hebat-hebat adik-adik. Enak-enak, enak secara dunia. Tapi untuk kesehatan belum tentu adik-adik ya. Termasuk yang keempat ini. Tapi Daniel nggak mau dek. Dia menjaga kekudusan tubuhnya. Tubuh kita ini adalah baitnya Tuhan, rumahnya Tuhan. Jadi kita harus jaga tubuh kita. Jadi kalau dibilang sama presiden, pakai masker, harus pakai masker. Karena kita harus menjaga kesehatan tubuh kita. Karena tubuh kita ini miliknya Tuhan. Bukan milik sendiri ya adik-adik. Kalau adik-adik bilang, gue bodo amat milik ini, biar aja pilek. Salah sendiri kalau pileknya nggak diobatin. Ya, nah jadi tubuh kita ini miliknya Tuhan. Daniel juga gitu. Dia nggak mau dia makan makanan dari Raja Babel. Karena Raja Babel itu orang yang percaya kepada patung-patung. Dia nggak mau makan makanan istana. Kalau makanan istana zaman dulu karena nyembahnya ada patung kesuburan lah, patung petani lah, patung matahari lah, patung macam-macam deh. Jadi waktu makannya itu semua udah kayak patung ini udah bilang makanannya ini makan udah diberkati nama patung-patung. Jadi si Daniel nggak mau makanan istana. Dia bilang sama pengunjungnya yang awal dia, saya nggak usah dikasih makanan istana deh, nggak usah. Penjaganya bilang, nanti saya diomelin sama Pak Raja. Kalau nanti kamu kurus gimana? Badannya kecil, peot, kurus, terus otaknya lemah. Terus si Daniel bilang, enggak. Saya nggak mau makan makanan istana. Saya Hanaya, Misael, sama Ajaria. 4 anak Tuhan yang di Yehuda. Nggak usah. Kami perlu disediakan cuma sayur, buah-buahan, sama air putih. Nah adik-adik, kalau adik-adik pernah dengar mama bilang puasa Daniel, nah kayak gitu deh. Jadi itu makannya cuma sayur, buah-buahan, dan air putih. Bagus loh adik-adik makan sayur ya. Nah terus si pengawalnya bilang, aduh kalau makan sayur-sayur doang sama air putih gimana bisa gemuk. Terus si Daniel bilang gini, coba aku minta 10 hari. Nah adik-adik setelah 10 hari, teman-temannya Daniel, Hanaya, Misael sama Ajaria, dia itu lebih ganteng-ganteng, lebih kuat-kuat, lebih gemuk-gemuk adik-adik. Tapi gak lemes, otaknya juga pinter. Jadi raja tuh ngomong sama mereka bisa panjang. Dan dia juga tidak capek.
Karena mereka makannya sayur, terus makan buah, air putih, dan tidak makan makanan istana. Kenapa sih kakak adik mereka begitu? Karena Daniel dan teman-temannya menjaga kekudusan tubuhnya. Adik-adik tahu nggak? Mereka itu tuh Daniel, Hanaya dengan Misael dan Azaria itu diganti namanya adik-adik sama Raja Babel. Diganti dengan nama, si Daniel dibikin namanya Belshazzar. Itu nama-nama dewanya mereka. Terus Hanaya diganti dengan Sadrak. Misael diganti dengan Mesak. Terus Azaria diganti dengan Abednego. Itu nama dewa-dewa dari Babel adik-adik. Karena itu Daniel mau menguduskan tubuhnya. Karena tubuh kita adalah miliknya Tuhan. Baitnya Roh Kudus. Jadi adik-adik harus menjaga tubuh adik-adik. Jangan keluar kata-kata yang tidak baik. Mereka makin kuat adik-adik, makin sehat. Makin dikasihi oleh raja. Padahal makannya cuma sayur, buah, dan air putih. Nah adik-adik, kalau kita belajar dari sini adik-adik, kalau adik-adik bisa menjaga kekudusan tubuh kita yang adalah bait Allah. Karena firman Tuhan bilang begini, tubuh kita itu adalah baitnya Roh Kudus. Selama kita hidup adik-adik, kalau kita sudah mati tubuh kita itu miliknya cacing. Ya, karena selama kita hidup tubuh kita adalah miliknya Tuhan. Jadi jangan suka tendang-tendang. Kalau mau tendang-tendang, tubuh kita miliknya Tuhan, gak boleh tendang. Gitu. Kalau mau pukul-pukul, tangan ini miliknya Tuhan, gak boleh pukul-pukul. Karena Tuhan gak pernah ngajarin kita untuk pukul-pukul gitu deh. Untuk tendang-tendang gak boleh. Kita harus menjaga kekudusan dari tubuh kita yang adalah rumahnya Tuhan. Kan kalau adik-adik lagi nyanyi gini, ku sembah kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Tubuh kita ikut memuji dan menyembah Tuhan. Jadi kita harus menjaga kekudusan dari tubuh kita. Seperti Daniel, Hanaya, Misael, dan siapa? Azaria. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Kita akan tutup ibadah kita ya adik-adik. Kita sudah belajar integritas melalui teladan bagi perkataan, teladan untuk perbuatan, teladan dalam kasih, teladan dalam iman, teladan dalam apa? Yang tadi yang barusan apa? Teladan dalam kekudusan. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Sekarang kita akan berdoa, tangannya dilipat, duduk yang manis, ikuti doa yang kita bilang ya. Terima kasih Tuhan Yesus, ajar saya supaya saya dapat menjaga tubuh saya dengan baik seperti yang Tuhan ajarkan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan Engkau akan memberikan yang terbaik. Nah adik-adik, sekarang adik-adik tunduk kepalanya, kita mau berdoa untuk adik-adik. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan untuk firman yang telah ditabur Tuhan. Hamba-Mu percaya Tuhan setiap firman yang ditabur tidak akan pernah sia-sia Tuhan. Di dalam nama Yesus firman itu bertumbuh Tuhan, berbuah dan menjadi berkat bagi adik-adik bahkan seluruh keluarga lingkungan di mana Engkau letakkan adik-adik Tuhan. Terima kasih Tuhan di tahun integritas supaya adik-adik boleh Tuhan menjadi teladan Tuhan dalam perkataan mereka, dalam perbuatan mereka, dalam kasih Tuhan, dalam iman percaya, bahkan dalam kekudusan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Nah adik-adik, sekarang siapa yang berulang tahun di bulan Februari? Boleh bangkit berdiri semua. Nah, sudah bangkit berdiri semua, papa mama boleh dampingin anak-anaknya. Kita mau berdoa untuk adik-adik yang berulang tahun di bulan Februari. Kita nyanyi dulu ya. Umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan.
berkati. Tuhan berkati. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Sekarang angkat tangannya. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan untuk adik-adik Tuhan yang telah Engkau tambahkan umurnya 1 tahun lagi di bulan Februari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkat atas adik-adik mengalir Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Kepintaran Tuhan, kesehatan ada pada adik-adik Tuhan di dalam nama Yesus. Kekuatan Tuhan, Engkau pakai adik-adik ini Tuhan sebagai generasi yang Yeremia dipersiapkan di akhir zaman Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, berkati dalam sekolahnya Tuhan Yesus, berkati Tuhan Yesus di dalam nama Yesus. Bahkan Engkau berkati kedua orang tua mereka, papa mama mereka Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Hikmat-Mu turun atas papa mama mereka untuk mengajar adik-adik ini di dalam kekudusan Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Berkati pekerjaan papa mamanya Tuhan, berkati kesehatan mereka Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, terima kasih Tuhan untuk umur yang Kau tambahkan Tuhan kepada adik-adik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk ibadah online ini. Engkau tambahkan 1 tahun lagi bagi adik-adik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Yesus yang sudah terima berkat Tuhan, katakan amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Shalom teman-teman. Kita berdoa yuk buat GBI-GDC. Tuhan yang sungguh mulia, terima kasih telah mempersatukan kami dalam ibadah online ini. Dimanapun kami berada, kami tetap memuji dan memuliakan nama-Mu. Pada saat ini, kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami, keluarga kami, orang tua kami, teman kami, kakak sekolah minggu, bapak dan ibu gembala. Kiranya Engkau memberkati mereka dan menjaga kesehatannya. Pada masa COVID-19 ini, tolong Engkau jagalah anak-anak-Mu. Tuhan, jagalah mereka dan terhindar dari penularan COVID-19 ini Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang melimpah pada hari ini. Sampai kami bisa berdoa walaupun kami tetap di rumah masing-masing. Dan Engkau masih menjaga kesehatan kami pada hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dalam doa, Tuhan Yesus berkati gereja kami dan Pak Gembala kami ya Tuhan Yesus. Dan bebaskan kami dari COVID-19 agar semua orang bisa beraktivitas seperti biasa ya Tuhan Yesus. Biar bisa semua orang gereja ya Tuhan Yesus, berkati orang-orang yang terkena penyakit COVID-19 ya Tuhan Yesus, biar mereka cepat sembuh dan bisa beraktivitas seperti dulu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, kita akan menutup ibadah kita. Dan sebelum kita tutup, kita akan menaikkan pujian kita, doa Yabes ya. Ayo semua adik-adik berdiri, bangkit berdiri. Semuanya berdiri. Tangannya diangkat ke atas. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya Tuhan
Adik-adik bangkit berdiri, tangannya diangkat tinggi-tinggi dan kita akan terima berkat Tuhan. Kasih karunia Allah Bapa di dalam nama anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, menyertai kita semua mulai saat ini sampai Yesus datang mengangkat kita, bahkan sampai selama-lamanya. Yang sudah terima berkat Tuhan katakan, amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.